Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Renungan Lensa Efata Guntung Payung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian nasihat dalam kehidupan. Namun sebelum itu, saudara-saudariku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala yang baik yang boleh kami terima dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai di hari ini. Ya Bapa, ketika kami sudah boleh melakukan segala tugas tanggung jawab dan aktivitas kami juga tak lupa untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, biarlah di saat ini kalau kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami semua. Sehingga kuasa Roh Kudus itu juga yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat mengerti, memahami renungan firman yang akan kami dengarkan secara bersama-sama di saat ini, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, inilah kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-9a yang bunyinya demikian. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Diberikan tema menerima realita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pendeta muda akan ditempatkan melayani di pedesaan, jauh dari kehidupan perkotaan. Ketika terdengar oleh sebagian jemaat atau kenalan dari pendeta tersebut, mereka pun bertanya seperti ini. Siap tidak Pak Pendeta untuk melayani di pedesaan, apalagi jauh dari kota? Dengan segera pendeta muda itu menjawab, siap atau tidak siap? Ya harus siap, karena sudah menjadi tanggung jawab. Dari jawaban ini, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat disimpulkan bahwa apapun situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh pendeta muda ini dalam pelayanannya di pedesaan, dia harus tetap siap. Atau dengan kata lain, pendeta muda ini harus siap menerima setiap realita perjalanan pelayanannya di pedesaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang dalam menjalani kehidupan ini, ada sebagian umat Tuhan yang belum tentu siap menerima realita hidup yang terjadi. Apalagi kalau diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Situasi-situasi yang penuh dengan kemalangan. Pasti belum tentu kita siap untuk menerima hal tersebut terjadi. Namun, harus disadari bahwa ketika menjalani kehidupan di dunia ini, siap atau tidak siapnya kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi realita, kita harus siap untuk menerima realita kehidupan yang terjadi. Mengapa demikian saudara-saudari? Mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Dalam menjalani, dalam memaknai kehidupan ini, firman Tuhan yang kita renungkan dari Yohanes pasal 18 ini, kita belajar dari Yesus dan juga dengan murid-murid yang ada saat itu. Yesus yang seutuhnya adalah juga manusia sekaligus adalah Allah itu sendiri dengan kesungguhan hati
menerima apa yang sudah menjadi realita kehidupannya. Yesus menggenapi apa yang telah dinyatakan oleh firman Allah. Yesus menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, Yesus tahu bahwa ketika ia hadir di tengah-tengah dunia, ia akan menghadapi setiap situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Maka itu, Yesus sudah siap. Ia siap menerima realita yang akan terjadi kepadanya. Namun, berbeda saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan dengan murid-muridnya. Mereka tidak siap dalam menerima hal tersebut akan terjadi. Dapat dilihat dari reaksi para murid saat itu. Terlebih lagi, reaksi atau tindakan dari Simon Petrus yang langsung memberikan perlawanan. Dan hal itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-10, di mana Simon Petrus langsung membawa pedang, menghudus pedang itu kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Inilah sikap atau tindakan dari Simon Petrus. Dengan demikian saudara-saudariku, ini dua reaksi, dua respon yang bisa dilihat ketika diperhadapkan dengan realita, dengan perjalanan hidup yang tidak menguntungkan, yang kurang baik. Ada yang siap menerima dan ada yang tidak siap ataupun menolak. Dari sini kita belajar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di hari ini mau mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus siap menerima setiap realita hidup apapun itu yang akan terjadi. Untuk ada dalam kesiapan itu, kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Senantiasa berdoa berseru kepadanya sehingga setiap kita diberikan kekuatan dalam menghadapi realita kehidupan yang ada. Kemudian di hari ini kita sedang ada di dalam pemaknaan Hari Kamis Putih. Hari di mana kita berintrospeksi diri, berefleksi diri di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua menjadi pribadi yang mengikuti teladan Yesus dengan sepenuh hati? Ataukah malah kita menjadi pemberontak seperti Simon Petrus? Atau juga justru kita menjual iman kita seperti Yudas? Mari saudara-saudariku, kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita ada dalam keadaan-keadaan kehidupan yang ada, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mari saudara-saudara, introspeksi dirilah kita masing-masing. Sehingga ketika kita akan mengambil bagian dalam perjamuan di Jumat Agung nanti, kita maknai dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga sadari bahwa hal itu bukanlah hal yang sia-sia belaka, yang biasa-biasa saja ketika nanti kita mengambil perjamuan atau Jumat Agung nanti. Kita memaknai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, firman yang kita renungkan saat ini
mengajarkan saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua untuk menghayati diri kita, diri ini, diri masing-masing pribadi. Sudahkah kita siap menerima realita dalam menjalani kehidupan ini? Kalau kita siap dengan sungguh-sungguh di dalam kehendak Allah, maka selalulah jadikan Yesus sebagai teladan, contoh. Maka apapun realita kehidupan yang kita lalui, kita menerimanya dengan tenang, dan kita melaluinya dengan pertolongan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari saudara-saudariku, sungguh-sungguhlah maknai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadikanlah diri-diri kita sebagai pribadi-pribadi yang juga mau menjadikan Yesus sebagai teladan. Biarlah firman yang kita renungkan ini menjadi nasihat kehidupan yang selalu kita renungkan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita saat ini, mari kita berdoa. Di hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah boleh menjalankan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami, dan kami juga boleh memberikan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh melakukan firman ini, kami sungguh-sungguh memaknainya dan menyatakannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.